Untuk hari ini sebenarnya saya pengen bahas yang agak menarik, yaitu breakout trading dan cara mengenangani psikologi ketika kita dapat profit yang lumayan gede. Jadi ada dua materi sebenarnya. Breakout trading. Ini sebenarnya sudah banyak orang yang tahu sebenarnya breakout trading itu bagaimana kan. Kita tinggal tunggu market itu break, kita taruh trend line, kemudian kita taruh bawah dan atas kayak gini, kayak support line dan resistance kita taruh, kemudian kita biarin tuh tunggu dia break, simple. Biasanya ini digunain untuk saham, kemudian forex itu juga sering ketika ada berita news, atau malah kita day trading juga bisa menggunakannya. Tapi yang kita harus lakuin itu kita harus tahu namanya kapan dia benar-benar break dan kapan dia cuma dikit-dikit aja breaknya dan dia kembali lagi. Yang sering kan kayak gitu. Ketika kita taruh namanya garis support atau garis trendline tadi atas dan bawah, itu terjadi namanya chart pattern. Kita nggak perlu ngapalin semuanya. Kita nggak perlu ngapalin kayak gini, ini ke bawah, kemudian harusnya ke atas, ini ke bawah. Cuma buat belajar aja mungkin, tapi nggak perlu dihafalin. Intinya gini aja, kita taruh atas dan bawah, tunggu dia break. Breaknya kemana? Kalau breaknya ke atas, ya udah berarti panjang garis ini sama kayak panjang garis ini. Simple aja. Kayak ini, udah kayak gini. Ngapain? Tinggal tunggu break aja. Ada konsolidasi, tinggal tunggu break aja. Mas, pokoknya intinya tinggal tunggu break. Makanya dinamain breakout trading. Kita tinggal tunggu break. Apakah nggak boleh ngapalin? Ya boleh-boleh saja. Cuma saya agak parah untuk ngapalin sesuatu. Jadi jarang banget saya hafalin. Ini saya biasanya tinggal tunggu break aja. Kemudian kita bahas namanya fake out. Ini sering terkena kalau kita trading. Fake out itu kenapa? Ketika dia break, kemudian dia kembali lagi. Ini kurang ajar. Kita udah taruh stop loss di sana, kemudian terkena lagi. Ini maunya gimana sih sebenarnya market itu? Itu namanya fake out. Biar nggak terkena fake out, itu kita harus tahu namanya momentum candle. Ini penting banget. Momentum candle di sini ada satu candle yang panjang atau tiga candle dengan warna yang sama. Saya ulangi, ada satu candle yang panjang atau tiga warna yang sama. Contoh yang ini tadi break panjang banget. Ini momentum candle. Kalau udah kayak gini biasanya lanjut untuk penurunan. Atau ada tiga candle yang sama. Nah kayak gini, ada dia break 1, 2, 3 warnanya sama. Ini bisa dinamakan momentum candle. Kemudian kalau ini momentum candle jelas karena panjang banget. Ada lagi nggak ya yang tiga ya? Ini dia break, kemudian kita bisa lihat bahwa ekornya itu terlalu panjang untuk kembali. Itu bukan momentum candle. Ekornya harus pendek breaknya. Nah dari sini berarti ini bukan, tetapi kita bisa hitung dari candle ini 1, 2, 3. Tiganya di sini berbeda warna. Berarti ini bukan momentum candle. Biasanya kan kembali. Ini juga sama. 1, 2, 3 beda warna. Jadi bukan. Can do it all day kalau kita nyari itu. Ini jelas momentum candle karena ini panjang banget, kelihatan banget kalau ini panjang. Ingat kalau ketika dia panjang banget, kelanjutannya bakalan lanjut untuk penurunan. Itu sering banget kayak gini. Ada lagi ya. Contoh konsolidasi ini, ada konsolidasi, ada satu candle warna hijau. Kemudian yang satunya ini nggak ada warnanya atau namanya doji. Nah, kayak gini ini agak was-was kayak gini. Ini bener apa enggak sih? Yang bagus ada warnanya jelas kayak gini. 1, 2, 3. Bukan yang kayak gini. Kalau kayak gini udah lah biarin, nggak usah. Nah, ini juga oke. Break 1, 2, 3. Lumayan lanjutkan penurunannya. Berarti momentum candle 1, 2, 3. Dari breaknya loh. Ini breaknya harus di bawah area supportnya, harus di bawah. Kemudian kalian berhitung 1, 2, 3. Oke, masuk. Jadi itu momentum candle 1, 2, 3. Satu panjang banget atau tiga dengan warna yang sama. Satu warna berbeda itu agak berbahaya. Kemungkinan dia akan kembali lagi. Itu untuk mengatasi fake out. Kita tunggu 3 candle biasanya. Kita liatin ada, kalau kita liatin ya, dia sedang di area konsolidasi. Sekarang kalau kita tarik garis support juga kelihatan banget kembali ke area support di sana. Kemudian ternyata dia break ke bawah. 1, 2, 3. Entry-nya waktu di mana? Entry-nya waktu bisa ketiga di sini atau kalian bisa tunggu retest, terserah. Kalau kita entry di sini kemungkinan bakalan dapat lebih sering daripada kita retest karena terkadang market itu enggak retest kayak GBP JPY waktu kapan ya itu retest. Nah ini yang jangka panjangnya kalian bisa lihat ini kan ada area lumayan kuat nih, dia break dia retest. Tapi ada market juga yang enggak retest ya, tergantung trading plan kalian backtest saja sendiri mana yang menurut kalian bagus, kalian waktu retest atau enggak terserah. Nah
Contoh 1, 2, 3 masuk, kita taruh stop lossnya di sini, di area atas, area support. Kemudian TP-nya, ini yang menarik, kalian bisa gunain 1:2, itu biasanya mantep. Kalau pakai breakout, bisa pakai 1:1. Setelah masuk 1:1, stop loss taruh di BEP, TP-nya bisa di open. Maksudnya gimana? Nggak usah pakai TP, take profit. Tetapi kalian harus pakai indikator lainnya. Contoh kita pakai super trend lah. Ini kita ganti ETR jadi 2. Super trend di sini bisa menjadi TP terakhir kita. Jadi contoh kalau kita pakai 1:1 kan cuma di sini nih. Kalau kita pakai super trend tadi, kita bisa lihat ini masih turun. Ini yang kalian lihat garis sell ini aja. Turun. Kemudian dia berubah di sini hampir terkena mentoknya di sana. Lumayan lebih dalam lagi. Kalau nggak mau ribet ya 1:2 beres. Tapi terkadang kalau kita pakai super trend di sini, ini bisa sampai panjang gitu TP-nya. Itu bisa kayak gitu. Setelah selesai ya ditutup. Contoh lagi di GBP/JPY, mumpung ada garis-garis ini, ada break 1, 2, 3 beres. Berarti ini momentum candle. Kita long position 1, 2, 3. Berarti di sini stop loss taruh di sini. Kalian bisa pakai 1:2 terserah, atau 1:1, atau kalian bisa entry 2 kali. Katakanlah pakai resiko 0,5% ya atau 1% ya. Entry 2 kali, entry yang satu TP-nya kalian open, yang satu TP-nya taruh di sini juga bisa. Jadi cara itu macam-macam, bener-bener macam-macam. Tentuin yang cocok buat kalian. Setelah satu posisi terkena, kan berarti ada 2 tuh. Yang satu TP open, yang satu TP-nya di sini. Yang satunya udah ke close, yang satunya tinggal taruh di BEP. Itu aja. Kemudian kalian bisa pakai super trend untuk melanjutkan. Dapat dari mana ini? Oke, 1/2. Dikit. Kita cuma dapat dari sini. Tapi terkadang kita bisa dapat sampai segede. Contoh kalau kalian masuk di sini, itu bisa lumayan panjang dapatnya. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri untuk take profitnya. Contoh kalian masuk di H4, kemudian saya take profitnya mau ngambil di daily biar TP itu bisa open dan lebih panjang. Itu bisa, tergantung kalian cara tradingnya bagaimana. Yang penting di sini fake out harus hati-hati. Saya contohkan untuk fake outnya. Ini ada trendline, mantap trendline-nya. Kalau kita tarik di sini, pattern apa ini nggak tahu ini. Pokoknya intinya di situ-situ aja. Kemudian dia break di bawah. Oke, mantap. Kita hitung 1, 2, 3 warna beda, ya udah biarin kita nggak entry. Saya sangat strict sama rule, jadi jarang banget untuk entry seperti itu. Ini juga sama, ini break ke bawah, mantap. 1, 2, bukan, kayak warnanya berbeda, kemungkinan kembali. Ini juga dia break 1, 2, yang ketiga beda, ya udah biasanya kembali. Jadi bisa dilakuin seperti itu. Yang penting tadi ada momentum candle yang paling panjang dan 3 di sini. Malam Pak, kalau dia break terlalu panjang apa bisa terjadi imbalance? Kalau dia break terlalu panjang kayak gold ya, kayak terlalu panjang kayak gini, contoh saya entry nggak waktu retest gitu ya, saya nggak bakalan taruh stop loss di sana. Terlalu panjang, paling separuhnya gini, separuh candle yang di situ, karena momentumnya gede banget. Ketika candle itu ngebreak dan momentumnya itu kuat banget kayak gini, itu agak susah kalau dia kembali lagi biasanya, karena order yang masuk itu udah banyak banget, jadi agak susah di sana. Pak Rizky itu kembali bukannya break retest Pak, lalu retest baru entry. Ada banyak cara yang bagus kita tunggu retest, tetapi terkadang kita juga missing, kayak ada yang nggak terkena market. Contoh ini dia udah break 1, 2, ini bukan momentum candle. Jadi momentum candle di sini untuk menentukan bahwa dia bakalan break lanjut naik atau dia kembali lagi untuk retest atau retestnya agak dalam kayak gitu. Ini juga lumayan buat nentuin ada fake out apa enggak. Jadi sebenarnya intinya di situ. Kita harus lihat ada berapa candle. Kalau ada perbedaan di sini, contoh ada 1, 2, 3 bukan momentum candle, berarti kemungkinan dia kembalinya ke retest atau kembalinya ke sini, kita nggak tahu. Itu maksud saya. Kalau yang strategi ini yang pakai momentum aja 1, 2, 3 entry, stop lossnya agak di dalam situ, walaupun dia agak retest dalam, contoh dia retest itu masih aman karena nggak mungkin dia kembali lagi. Ya mungkin, tetapi more likely dia akan lanjut turun kalau momentum candlenya terjadi. Bisa lihat momentum candle kuat banget, ini agak susah kalau dia kembali lagi langsung, maksudnya biasanya melanjutkan untuk kenaikan. Jika 4 tidak ketemu 3 candle, kalau dilihat dia 1 atau memang bukannya kemungkinan ada 3 candle yang sama, ya pasti. Tapi dilihat time frame trend Anda. Kalau time frame trend Anda itu H4, ya berarti kita lihatnya di H4, jangan dirubah-rubah. Contoh ini masuk di sini, kita lihatin ya, di H1, di 1, 2, oh momentum candle, lanjut. Bisa saya contohkan yang bukan momentum candle. Tadi dia apa ya? Kan. Oke, dia break, mantap. Lanjut 1, 2.
warnanya juga beda di sini. Tetapi biasanya saya lihatnya di H4 time frame trend saya lihat market structure, saya lihat support resisten itu di H4 biasanya kayak gitu. Berarti untuk scalping cara ini nggak bisa ya Bang. Saya belum nyoba untuk di scalping ya kalau yang break, tapi prinsipnya harusnya sama sih. Coba di backtest saja, coba di backtest, seharusnya prinsipnya sama seharusnya. Tapi yang menurut saya lebih dominan dan oke itu diterapin di time frame yang lumayan gede karena pergerakannya kita tahu lebih enak kita ngelihatnya. Jadi kayak gitu. Pak tahu mereka mengalami digocek, di player, di buy turun, di sell terbang, udah sering lah Pak. Nggak cuma saya doang, kan teman-teman di sini juga sering. Kita buy ternyata dia turun, kita sell ternyata dia naik, itu wajar sih maksud saya. Tapi kan endingnya nanti di akhir bulan gimana nanti hasilnya kan gitu. Menurut Mas Sama, jika terdom lebih 10-20, apakah perlu menurunkan risk per trade? Karena saya merasakan kegelisahan kalau modal berkurang. Nah ini kita bakalan bahas sekarang ini. Jadi ada fakta yang menarik. Ada beberapa minggu ini, sebenarnya udah lama saya lihat di Instagram, di YouTube, di Facebook itu lumayan banyak sekarang kok profitnya gede-gede gitu kan. Modal 10 juta jadi 70 juta. Clickbait banget pokoknya. Intinya pokoknya gimana mereka itu bikin konten yang keklik itu sebenarnya kurang bagus di teman-teman karena menurut saya tipe trader itu ada awam, medium sama yang sudah expert. Contoh kayak saya, Pak Erik kayak gitu kan, walaupun oh dia untung 1000%, itu kita udah gak menter, udah oh iya ya wes, mungkin resikonya terlalu besar atau dia pakai uang dingin atau ini memang buat challenge dia, udah biasa. Tapi kalau untuk orang yang awam dan orang yang sedang itu berbahaya, apalagi kalian yang masih baru itu berbahaya. Kalian harus lihat juga bahwa ketika orang masuk ke market profitnya itu gede-gede, berarti dia kemungkinan meresikokan uangnya juga besar. Contoh dia dapat profit 100%, berarti dia juga bisa jadi 100% kehilangan modal dia. Apakah Anda bisa kehilangan modal trading kalian? Kalau jawabannya enggak, nggak usah diikuti. Kemudian mereka semakin nggak pernah profit gede malah sering MC. Jadi mindsetnya dulu dibenerin. Technical analysis itu gampang kok, semua orang bisa belajar. Jadi kalau kalian lihat dasarnya aja loh, ya ampun, simple banget kok, nggak ribet. Kalau breakoutnya membentuk base dulu sebelum break, apakah itu valid? Gini aja, nggak perlu diperibet aja. Strateginya yang breakout ini jangan dibuat ribet. Intinya kalau dia break dihitung 1, 2, 3 warnanya sama, entry nggak sama nggak usah entry, itu aja. Saya bikin semuanya itu kayak super simple. Sebenarnya kalau mau dibuat ribet, kita tunggu retest, rejection, bla bla bla, itu bisa. Tapi saya buat simple banget. Soalnya kalau misalkan orang baru datang, maksudnya baru join di trading, ada break 1, 2, 3 entry. Nah gitu loh maksud saya, yang gampang diingat gitu. Jadi nggak perlu dibuat ribet. Contoh dia udah tarik, contoh aja 1, oh warna ini, yang satunya beda, oh ya udah saya nggak entry. Alright, make it simple. Yap, salam kenal Pak Nirvano, apa kabar? Break 3 candle yang bodinya yang mas. Iya, break itu harus body, kayak ini body 1, kemudian dia tutup di bawah area support line, baru ini kita bisa hitung 1. Kalau ini kembali lagi berarti ini bukan break, dia cuma ngetes. Nah untuk time frame terserah kalian mau pakai time frame berapa. Contoh saya mau time frame trendnya itu di H1, berarti support resisten, market structure dan lain-lain lihatnya di H1. Nah ini lihat momentum candle, ketika ada momentum candle gede itu agak susah kalau dia mau kembali, terlalu gede momentumnya atau uangnya yang masuk terlalu gede. Berarti kalau mau OP harus menunggu candle ketiga kelar atau bagaimana? Iya, harus tunggu candle ketiga kelar. Kenapa? Kalau kita nggak nunggu, bisa jadi market itu kita lihatnya candlenya ini warna hijau atau tren candle bearish. Kalau belum selesai, walaupun ini di bawah sini ya, contoh kan panjang gitu ya, contoh kayak gini, panjang candle bearish, wah ini nggak mungkin ini kembali. Siapa bilang 1 menit itu bisa ngaruh, ini bisa jadi naik, itu bisa. Jadi mending tunggu aja. Pasti teman-teman juga pernah ngalamin candlenya itu panjang gini, wah mantep ini rejection berarti ini, tapi ternyata 3 detik paling jadi bearish, bisa jadi. Makanya tunggu close aja biar aman. Apalagi sekarang banyak suhu live forex di TikTok makin menambah. Iya, gara-gara kemarin saya lihat profit 1000, profit dari 10 juta bisa. Cuma kita harus lihat untuk yang audiensnya itu bagaimana, hati-hati. Apalagi yang awal-awal itu kayak saya dulu tuh habis uang nanti. Ini mas kan breakout terus retest, mau naik apa turun lagi. Contoh sekarang di gold
dulu dia kan udah break nih. Ini breaknya break candle momentum, lumayan panjang banget. Tapi kurang panjang kalau menurut saya momentumnya. Ini momentum segini, kalian bisa lihat momentum sebelumnya. Ini separuh dari momentum candle-candle yang lainnya, separuh dari candle-candle yang lainnya. Berarti ini indikasi apa? Momentumnya kurang kuat. Tetapi kenapa saya entry? Soalnya ketika ada momentum kayak gini, ada double bottom yang buat saya untuk entry-nya, bukan breakout yang di sini. Jadi trendline di sini saya bilang oke, kemungkinan ini udah break ini. Kemudian harga juga udah di area support yang kuat nih, ada double bottom. Oh mungkin ini udah waktunya nih sekarang gold ini kembali untuk naik. Nah itu sebenarnya ketika saya tarik trendline, ketempatan dia udah break. Makanya saya taruh entry ketika break trendline dan valid double bottom. Pak Stefan, Mas, kalau kita punya plan risiko 1% per hari, tetapi ada pair yang menarik dengan risiko 4% dari modal, boleh libur 4 hari trade, kemudian baru mulai entry lagi, Mas, mau caranya? Sebenarnya jangan dibuat ribet aja, Pak. Saya dulu pakai budgeting kehidupan saya. Dulu saya pakai ribet, setiap pengeluaran saya taruh. Itu jadinya malah nggak konsisten saya. Sekarang setiap dapat income, saya langsung sebarin, saya udah nggak detail seperti dulu. Jadi lebih simple lagi. Kalau punya plannya 1 risk per hari, maksudnya dapat profit 4%, tapi kan Bapak harus perhitungan, oke, saya per hari lossnya harus 1%, berarti 1% per hari loss. Kalau 1% dapatnya 4%, itu kan dapatnya bukan lossnya atau resikonya. Jadi nggak apa-apa, entry aja lagi. Tapi ingat, entry-nya harus sesuai trading plan juga, itu aja sih. Nah, jadi teknik di sini itu nggak murni kalian harus ambil 100%. Kayak yang tadi, cara untuk take profit itu macam-macam. Kalian bisa pakai trailing stop, kalian bisa 1:2, kalian bisa pakai 1:1, sisanya wes pokoknya macam-macam. Tinggal kalian pilih aja yang cocok buat kalian. Itu tentang breakout trading. Saya mau bahas ini untuk psikologi aja. Saya bakalan jelasin bagaimana cara nyikapinya. Untuk yang baik kan biasanya kalau kalian lihat di YouTube atau di Instagram, ini profit 1000% di Nasdaq atau di gold atau di forex. Itu hati-hati, kalian harus lebih was-was. Bahaya kalau saya lihat kayak gini-gini nih, soalnya nanti resikonya saya bakalan gedein, saya jadi kepengin ngelihatnya. Biasanya saya pakai 0,01, itu dapatnya kecil, dia kok bisa dapat miliaran, gimana caranya? Habis modal kalian kalau ngikutin. Berapapun modalnya kalian taruh di trading di sini, itu habis kalau kalian nggak bisa ngatur. Mereka ngelakuin seperti itu, mungkin yang pertama modal sudah gede. Contoh uang mereka udah miliaran, 10 miliar. Jadi 10 juta buat mereka udah buat mainan. 10 juta buat mainan. Buat kita masih gede gitu loh. 10 juta buat mainan, oke ini buat main-mainan lah. Buat trading biar cepat bisa jadi. Kalau buat kita masih gede, kita cari uang agak susah. Jadi mending nggak usah diikutin. Untuk 3 bulan yang lalu, saya mau tunjukkan. Kemarin kan lagi susah saya. Maksudnya apa sih sebenarnya akun Sen dan lain-lain. Saya nggak pernah namanya coba akun Sen. Jadi kemarin saya nyoba akun Sen dengan modal yang menurut saya kecil, ya menurut saya ya maksudnya. Jadi saya pengen seperti mereka, sebenarnya bisa nggak sih kita untung 1000%, dan apa psikologi dibalik modal 1000% itu atau keuntungan 1000% tersebut. Saya contohkan ada di MyFbook, ini udah ada 3 bulan yang lalu, pasti dari kalian juga ada yang ngelihat. Di sini saya nyoba, ini akun Sen saya nyoba, berarti nolnya dikurangi 2, modalnya 747, sekitar 10 jutaan lah saya masukin kemarin. Di sini ternyata psikologinya parah banget. Yang pertama, saya nggak tradingnya ini selama 2 bulan, itu parah banget saya. Ngelihat market itu kayak nggak bisa kontrol, HP itu di tangan aja, karena risikonya gede banget pertama. Kemudian yang kedua, ketika risikonya itu, contoh deposit saya kan 700 nih, saya udah dapat 700, udah sama kayak modal lah, saya langsung ambil, saya langsung withdraw. Kemudian resiko saya gedein. Itu lebih parah lagi di dalam psikologi saya, deg terus menerus. Kemudian ketika profit sudah double, saya tambah lagi. Saya pengen nyoba gimana sih orang-orang itu trading, dan sudah double, resikonya saya gedein lagi, dan alhasil dapat 1500%. Dari sini udah saya nggak kuat, santai aja itu. Saya nggak mau trading kayak gini, saya mau trading yang santai aja. Di sini kalau kita berikan ini ke orang yang awam, pasti orang ngelihat bahwa oh ketika kita trading kita bisa dapat untung segini ya. Ketika seperti Pak Erik bilang 10% itu udah besar loh. 10% itu udah besar. Tapi ketika mereka melihat 10%
seperti ini, kemudian kita melihat di sosial media bisa 1000% dalam 1 bulan, itu gimana ya caranya? Kita deposit habis, terus saja itu. Padahal yang kita nggak tahu, mereka menggunakan uang yang memang siap hilang. Jujur aja menurut saya untuk uang 10 juta bukan uang yang gede banget, enggak. Saya udah di posisi seperti itu, jadi bisa buat mainan. Saya berpikiran kalau kalian itu bakalan hancur nanti, jadi hati-hati. Saya cuma mau sharing psikologi aja, karena ini nggak bagus, karena drawdown, lihat kalian ada 42% drawdown, hampir separuh kemarin kita minusnya. Jadi bayangin modal kalian tinggal separuh. Ya gitu rasanya. Ini kemarin ada temen yang ke sini, kemudian saya arahkan untuk pakai technical analysis, terserah kalian. Saya udah kasih basicnya, kalian gunain, pakai resiko kecil. Kalau kalian lihat dia cuma dikit kok, perharinya paling 2%, 0, berapa persen pokoknya, kecil banget. 1 bulan aja lihat 5,49%, drawdownnya kecil. Ini yang saya suka. Saya ajarin gimana kita itu santai aja, pelan-pelan aja. Kalau kita bisa manage uang kecil, kita itu bisa manage uang gede. Jadi di sini yang penting itu skillnya dulu, nggak usah lihat profit gede-gede dulu. Yang penting skill. Kalau skillnya kalian dapat, skill cari uangnya itu dapat, wes lah, mau ngapain aja itu bisa. Kalau skillnya nggak dapat, ya wes, habis nanti uangnya. Saya mau nunjukin aja, profit besar, kelihatannya bagus, tapi kalau kata orang Jawa bilang sawang sinawang, bahasa Indonesia mungkin apa yang kita lihat itu biasanya nggak sama, karena di belakangnya itu masih banyak yang minus-minusnya. Contoh profitnya gede, ya mungkin laki aja, mungkin keberuntungan aja. Kita bisa ulangi lagi nggak 3 bulan lagi, apa habis nanti modalnya? Bisa juga, jadi kita nggak tahu. Mending yang santai aja, relax aja. Trading itu yang tenang-tenang aja, nggak perlu deg-degan, karena berapapun uang yang kita taruh bakalan habis di sana kalau kita kayak gitu. Saya kasih kesimpulan dulu sebelum kita akhiri. Pertama, breakout trading tadi kita tunggu namanya momentum candle, kita tarik garis, support ditarik, yang bawah resisten ditarik, kemudian kita tunggu 3 candle atau tunggu momentum candle yang panjang banget. Ini kurang panjang. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, pokoknya dihitung sampai 3 candle. Kalau belum sampai 3 candle warna sama nih, 1, 2, 3 warnanya beda, hati-hati, mending gak usah entry. 1, 2, 3 warnanya beda, gak usah entry, kemungkinan dia hanya tes doang. Kemudian ketika ada momentum candle yang sepanjang ini, agak susah dia akan retest biasanya, karena momentumnya terlalu gede. Uang yang masuk itu gede banget, jadi untuk ngembaliin market untuk naik itu butuh uang lebih banyak lagi, jadi agak susah. Intinya ada konsolidasi atau trendline atau gimana lah pokoknya, kalian bisa lihat konsolidasi atas bawah, dia break, hitung 1, 2, 3, kalau candlenya sama warnanya entry, kalau nggak sama kayak gini, ini hijau ini merah, nggak sama, udah aja. Ketika sudah entry, pastiin stop loss ditaruh di area supportnya. Kemudian TP-nya terserah, mau 1/2 bisa, atau TP open juga bisa, terserah mau pakai yang mana, kita udah bahas tadi. Kemudian yang tadi untuk profit yang besar itu hati-hati aja. Kalau ada yang profit besar, tetap ngikuti plan kalian aja, karena bahaya. Kemudian karena banyak orang di sini yang bunuh diri, rumah habis, dia awalnya kaya jadi habis, ya gara-gara seperti itu. Mindsetnya dibenerin, jangan terlalu beresiko, santai-santai aja, karena kalau kalian bisa ngatur uang kecil, uang besar pasti juga kalian bisa ngatur. Modal kecil itu bisa kok digedein, bisa. Ya emang butuh waktu, cuma ya mending butuh waktu daripada kalian itu kerja lagi. Contoh sekarang saya kerja sama orang, setelah itu saya ngumpulin uang buat trading, kemudian saya keluar. Apakah bisa? Bisa. Kita hidup dari trading bisa sebenarnya, tapi psikologinya kalau belum kuat takutnya hancur. Itu dari saya, semoga bisa mencerahkan kalian semua. Oke, thank you semuanya, thank you yang sudah datang, udah dengerin saya bercerita dan juga mau sharing. Thank you semuanya, see you tomorrow. Terima kasih yang sudah datang.